Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Gue Peter. Peter, hari ini dan saya mau bahas tentang meaningful karena meaningful ini paling penting ya. Nah, sekarang gantian Peter yang terjemahin. Menurut Peter itu pandangan Peter itu meaningful karena ini dikembangkan bareng. Kita tanya Peter ya, apakah pandangannya sama atau enggak. Ayo Pet, coba ceritain apa sih terjemahannya dari meaningful kalau buat Peter. Kalau saya dari dulu udah bilang pokoknya kita harus berguna bagi orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Sesimpel itu. Ada contohnya nggak yang paling gampang? Berguna bagi orang lain yang paling gampang ya saya. Asik. Ya, boleh diceritain. Ya. Jangan menjas dulu ya, nggak boleh komen dulu, dengerin sampai habis. Ya, jadi guru juga itu teh kalau bagi saya itu sebagai pekerjaan juga iya, tapi bagi saya itu juga merupakan sebuah pelayanan. Menjadi berguna bagi orang lain itu kan melayani kan ya, melayani orang. Nah, itu guru juga sebagai meaningful, berguna bagi anak-anak muridnya. Kalau boleh tahu nih ya, saya punya pandangan. Peter kan boleh lah hidup kayak gitu. Tapi kalau gaji guru kan kita tahu itu tidak besar gaji guru ya. Ngepas. Boleh dibilang brengsek lah itu gaji guru murah, tapi gaji artis yang merusak mental itu mahal ya. Iya, benar. Gaji guru banyak udah banyak lewat meme-nya. angka 2 belum? Udah nggak ada lembur ya guru ya. Kadang guru nggak ada lembur dan dari dinas itu harus masih bikin paperwork, betul ya? Penilaian murid secara deskriptif dan segala macam. Ya. Yeah. Itu gimana tuh, Pit? Kan itu teh kurang nih ya, gajinya nih ya, kecil. Itu gimana sih, Pit? Biar bisa ini gitu, tetap apa ya namanya, melayani tanpa terpecah fokus. Saya juga pernah ditanya pertanyaan yang hampir mirip sama murid saya. Jadi ya mungkin saya juga ya jawabnya mungkin hampir mirip lah. Oke. Berkat guru, berkat itu bukan kita bicara bukan hanya materi aja ya, tapi berkat yang lain pun itu menjadi berkat. Berkat damai sejahtera, kepuasan menjadi guru itu juga suatu berkat. Nah, melihat anak-anak berkembang dan menjadi sukses itu juga merupakan suatu berkat bagi saya. Nah, kalau soal materi itu ya nggak usah pusing ya kalau menurut saya mah, karena kita punya keyakinan bahwa kita sebagai ciptaannya pasti akan dipelihara, tidak mungkin akan dibiarkan ya. Cuman ya yang jadi masalah mungkin beberapa orang kan punya gaya hidup ya. Nah, kita ngobrolin gaya hidup deh. Gaya hidup itu kan berhubungan dengan selera dan apa ya namanya, selera dan cara pandang, gengsi ya, cara pandang. Nah, sebenarnya kalau punya uang itu ngaruh nggak sih, Pit? Kalau buat Peter, tiba-tiba gajinya 10 kali lipat gitu, apakah gaya hidup Peter akan berubah? Untuk sebagian besar orang pasti. Nah, pasti berubah ya, mengikuti mungkin ya, mobilnya lebih mewah. Ya. Tapi kalau Peter sendiri bagaimana nanti? Kalau tiba-tiba dapat ininya 10 kali lipat gitu. Bersyukur. Atau 20 kali lipat. Jadi kan benar-benar yang kita nggak pernah sangka-sangka gitu. Nah, itu ya saya banyak belajar ya. Saya juga ya kadang-kadang lah, tidak sering, kadang-kadang sering menghayal sendiri ya. Oh, coba kalau saya dapat ini gimana. Nah, saya banyak belajar dari orang-orang itu. Ternyata penelitian di Amerika sana justru orang yang dapat durian runtuh itu nanti lebih menderita kah? Nah, secara mental tidak siap. Ya. Makanya bingung. Wah, ini uang buat apa? Wah, saya beli. Terus membabi buta. Akhirnya kehidupan dia menjadi lebih turun, sengsara daripada sebelum dia mendapatkan undian tersebut. Itu. Ternyata ya. Makanya itu harus benar-benar bijak menggunakannya dan harus gimana ya? Kontrol diri sih ya. Menguasai diri itu kuncinya sih, itu menguasai diri. Jadi saya pernah ketemu startup dari Amerika namanya saya lupa, Mark dan istrinya. Nah, istrinya itu pernah bilang, kalau saya sukses
Gaya hidup saya bukan didikte oleh uang saya, tapi gaya hidup saya didikte oleh diri saya. Saya yang menentukan gaya hidup saya, bukan uang saya. Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Uang yang lebihnya dipakai buat apa? Untuk membantu kenalan dia kalau punya startup baru. Di situ juga saya kaget. Oh, jadi sebelum dia kaya dan setelah dia kaya, gaya hidupnya masih sama. Dia pasti pakai mobil yang sama. Dia bilang loh ya, karena saya ketemu langsung di Ganesha di ITB. Jadi ini saya nggak mengada-ada. Saya lupa namanya Ride apa ya. Itu dia bikin sepeda dengan penggerak dinamo baterai untuk membawa barang di belakang. Saya lupa ininya nama perusahaannya apa, tapi ada websitenya. Dan saya masih sering email-emailan. Ya itu, gaya hidupnya masih sama dengan pakaian yang sama. Datang ke ITB memberi seminar itu nggak pakai jas. Cuman pakai kemeja tangan pendek waktu itu, ya, seadanya. Jadi Mark itu tipe yang sangat humble lah, gitu. Ride Kick kalau nggak salah ya, nama itunya Ride Kick, seingat saya. Bikin sepeda, tapi ada tenaga listriknya, pakai dinamo tenaga listrik untuk membantu kalau bawa barang banyak di belakang. Jadi di belakangnya ada kayak trailernya untuk membawa barang banyak. Dia tidak pernah merubah gaya hidupnya hanya karena lebih banyak uang. Nah itu kami salut sekali. Jadi mungkin Peter gimana kalau jadi 10 kali lipat, gaya hidupnya tetap begini nggak? Wah, saya mah pasti begini-gini aja. Paling cuman kendaraan mungkin berubah ya supaya nggak nyusahin. Mungkin kendaraannya support, ya, untuk support, tapi tidak berubah banyak. Nggak langsung beli motor 200 juta, nggak ya? Enggak lah. Pajaknya nanti belum tahu ya. Itu dia. Kalau punya nih ya, dikasih tahu punya motor 200 juta, pajaknya 20 juta setahun. Siap bayarnya? Kalau motornya cuman Honda Supra aman. Paling 200.000 ya. Ya 200.000, 200 sekian ribu aman. Sama kok, bisa masuk jas hujan di bawah joknya. Ya. Mungkin ya itu yang bisa di-sharing ya. Mungkin Peter punya pandangan sama kayak saya juga. Kalau kami nanti memiliki pendapatan lebih, kami tidak akan berubah gaya hidup. Kami akan menggunakan perlengkapan yang masih bisa digunakan untuk pekerja ya, tidak berlebihan lah. Jadi resource yang ada digunakan sebaik-baiknya. Karena dengan kita membeli barang lebih banyak juga itu jadi sampah ya. Iya, buat apa? Percaya atau enggak, saya masih menggunakan meja belajar yang digunakan oleh ayah saya di rumah. Masih bagus sekali. Tahun 70. Dan kenapa saya memilih menggunakan meja tersebut, tidak membeli meja baru? Karena pertama, meja itu dibuat dari kayu yang berkualitas. Sayang kalau dibuang, dan dibuang juga butuh biaya, harus sewa mobil dibuang ke tempat yang jauh. Kedua, desain meja tersebut ada laci-laci di mana saya bisa menempatkan map-map atau kerjaan-kerjaan mulai dari prioritas sampai yang non prioritas gitu. Jadi fungsional sekali. Dimana kita akan bahas nanti di Mastering Knowledge gimana kita bisa membagi prioritas dan tidak prioritas ya, gitu kira-kira. Dan saya juga masih menggunakan BlackBerry Playbook untuk presentasi, dimana orang sudah menganggap itu sampah dan banyak yang sudah dibuang. Saya masih menggunakan tablet yang OS-nya itu masih Ice Cream Sandwich, ICS. Bayangkan, sudah lemot sekali. Tapi karena saya masih menulis dan menggambar dengan menggunakan tablet itu dan masih berfungsi dengan baik, tidak saya jual. Karena udah nggak ada harganya kalau dijual juga ya. Terus apa lagi ya? Padahal sekarang tablet itu udah apa nih OS-nya? Sesudah KitKat, entahlah. JK, KitKat, L-nya apa nih? L tuh Lollipop ya. Sesudah Lollipop, M-nya Marshmallow. Nah, yang sekarang tuh sudah, jadi buat yang nontonnya kalau nggak tahun 2016, mungkin yang nonton video ini tahun-tahun berikutnya ya, kami kasih tahu bahwa tablet yang sekarang itu Galaxy S2 itu sudah Marshmallow bawaannya ya. Jadi disebutnya defaultnya sudah Marshmallow. Berarti udah ketinggalan berapa tuh? Saya masih di huruf I OS-nya tuh tabletnya. J, K, L, M. 4 ya? 4, ketinggalan 4 generasi OS. Bayangkan. Ya, tapi masih berfungsi dan masih bisa digunakan dengan baik. Saya tidak mau menambah harta karena itu nanti susah dibuang. Ingat ya, barang elektronik itu tidak boleh sembarangan dibuang. Ada baterai litiumnya, beracun. Oke?
baca di buku manualnya, cara membuangnya, ada aturannya. Peter mau nambahin lagi nggak selain itu? Apa sih yang sering diajarin ke anak-anak tentang gaya hidup? Gaya hidup. Ya itu, saya pernah ditanya, bukan sama murid sih, ada kenalan Ya. tentang ya gaya hidup seperti itu, dan saya bingung kalau misalnya dia kenalan saya ini atlet. Dia bingung, aduh kok atlet itu tuh katanya hidupnya susah ya kok ya, gini. Saya bilang, kenapa bisa susah? Memang betul banyak atlet yang susah, tapi apa? Karena gaya hidup dia. Sekarang kita lihat atlet sekarang tuh sebenarnya kan kaya. Sebenarnya tuh Atlet Susi Susanti punya pabrik perlengkapan bulu tangkis. Nah, bagaimana cara dia mengelola uang sekarang yang dia Dan peroleh? talenta yang dia punya disalurkan Terus. dalam usahanya tersebut. Dan terus ya. Kan kalau makanya saya bingung, kok atlet memang banyak saya baca kok atlet ini jadi nasibnya tuh mengenaskan gitu kan. Karena mengandalkan ini ya, apa namanya, disebutnya tunjangan. Jangan pernah menggantungkan diri Anda pada orang lain. Nah, Ya. itu dia. Gantungkanlah diri Anda pada diri sendiri, maka Anda akan hidup dengan tentram. Jadi lifestyle Ya. itu. Nah, itu. Dipersiapkan ke depan, punya talenta apa, siapkan ke depan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau jadi berkat semua orang juga beli kok. Percaya nggak? Kalau misalnya nggak bisa jadi berkat untuk orang lain, ya siapa yang mau beli, ya mau jual apa juga nggak jadi berkat. Gitu. Persembahkanlah yang terbaik, maka rezeki akan mengikuti. Percaya. Ya, itu yang dinamakan dengan iman, keyakinan bahwa kita tuh diberi berkat untuk bisa hidup dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya mau curang ya susah ya. Itu artinya tidak beriman, karena tidak percaya bahwa kita punya berkat. Ya, betul. Makanya pengennya curang terus. Ya, betul. Nomor satu tuh berarti kalau pengen meaningful itu harus punya keyakinan iman ya. Mungkin segitu aja, kita akan lengkapin berikutnya. See you.